Sugeng Dalu putu-putu Mbah Karjo sekalian. Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, pikiran terang dan hati yang lapang. Malam ini Mbah ingin mengajak jenengan semua untuk sedikit merenung, sedikit menyelam ke dalam samudera pengetahuan yang kadang luput dari pandangan kita. Sebuah perenungan yang mungkin akan membuat panjenengan tersenyum menyadari betapa agungnya warisan yang kita miliki. Fisika kuantum membenarkan filsafat Jawa. Siapa sangka leluhur kita tahu rahasia alam semesta. Kita seringkali memandang nenek moyang kita seolah mereka adalah orang-orang dari masa lalu yang primitif, yang hidup dalam kegelapan tanpa pengetahuan. Tapi, benarkah begitu? Mbah rasa tidak. Leluhur kita bukanlah orang-orang primitif, putu-putu sekalian. Mereka adalah filsuf, arsitek realitas yang memandang langit dan menyelami jiwa, lalu merumuskan rahasia semesta dalam bahasa simbol dan kearifan yang halus. Mereka meninggalkan kita sebuah peta, bukan peta untuk mencari harta karun yang berupa emas permata, tetapi peta untuk pulang kepada hakikat sejati, kepada sangkan paraneng dumadi. Sebuah peta menuju kesadaran akan siapa diri kita sebenarnya, dari mana kita berasal, dan akan kemana kita kembali. Dan kini, di puncak peradaban modern, dengan segala teleskop dan mikroskop canggih, dengan segala superkomputer dan rumus-rumus rumit, kita baru menyadari peta yang mereka tinggalkan itu ternyata akurat. Benar adanya. Apa yang sering kita dengar sebagai klinik, sebagai mistis, atau kepercayaan lama yang dianggap tahayul, justru mendapatkan penguatan dari sains paling mutakhir. Dari sebuah bidang ilmu yang begitu abstrak, begitu aneh bahkan bagi para ilmuwannya sendiri, fisika kuantum. Inilah kisahnya. Kisah tentang bagaimana fisika kuantum dengan segala keanehannya justru membenarkan filsafat Jawa yang sudah ribuan tahun ada. Mari kita buka lembaran ini perlahan-lahan. Bagian 1. Kawah Candra di Muka, tempat penempaan hakikat. Dalam epik Mahabharata, putu-putu sekalian, kita mengenal sebuah tempat legenda yang begitu membekas dalam ingatan. Kawah Candra di Muka. Sebuah kawah api yang bukan sembarang kawah. Di sanalah Gatot Kaca ditempa. Dibakar, dihancurkan, dileburkan, untuk kemudian dibangun kembali menjadi manusia super yang sakti mandraguna dengan otot kawat balung wesi. Ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Kawah Candra di Muka adalah metafora spiritual yang sangat dalam. Ia adalah gambaran dari sebuah proses laku yang sangat esensial untuk menyadari hakikat diri. Proses untuk dibakar habis semua ego, semua kemelekatan pada hal-hal duniawi yang fana, semua prasangka dan ilusi yang menyelimuti. Hingga yang tersisa hanya intisari sejati, ruh yang suci, sadar, dan tidak terpisahkan dari sumbernya. Ini adalah penghancuran untuk kemudian menciptakan kembali diri yang lebih hakiki. Dan yang menarik, putu-putu sekalian, fisika kuantum tanpa disadari bercerita tentang hal yang sama. Para fisikawan kuantum menyelidiki atom, memecah-mecahnya hingga menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Mereka melemparkannya ke dalam kawah eksperimen, mengamatinya dengan instrumen paling presisi. Apa yang mereka temukan? Ternyata bukan materi padat yang bisa digenggam, melainkan kawah energi yang bergejolak, lautan kemungkinan.
partikel-partikel yang muncul dan lenyap seolah menari di antara ada dan tiada. Sebelum diamati, partikel-partikel ini berada dalam kondisi superposisi, sebuah tumpang tindih kemungkinan. Ya, bisa di sini, bisa di sana, bisa begini, bisa begitu, semuanya sekaligus. Barulah ketika ada pengamat, ketika ada pengukuran, partikel itu seolah memilih satu realitas dari ribuan kemungkinan yang abstrak. Ia runtuh dari tumpang tindih, energinya menjadi satu keadaan yang nyata. Proses pengukuran dalam kuantum, putu-putu sekalian, adalah kawah candra di muka modern, di mana partikel ditempa oleh kesadaran pengamat untuk memilih satu keadaan nyata dari ribuan kemungkinan yang abstrak. Kesadaran kita, pengamatan kita, ternyata punya peran dalam menciptakan realitas di level paling fundamental. Ia mengubah potensi menjadi aktualitas. Leluhur kita sudah tahu ini jauh sebelum ada mikroskop elektron. Untuk mengetahui hakikat realitas, untuk memahami diri sejati, kamu harus berani masuk ke dalam kawah penempaan diri. Membiarkan ego terbakar, membiarkan ilusi luntur agar yang sejati dapat bersinar. Ini adalah laku tapa berata, tirakat, atau sekadar meditasi mendalam yang tujuannya sama, membersihkan diri dari kegelapan untuk menemukan cahaya yang hakiki. Bagian 2. Manunggaling Kawula Gusti, bersatu dalam jaringan energi. Setelah melalui penempaan diri, puncak dari perjalanan spiritual Jawa adalah Manunggaling Kawula Gusti. Sebuah konsep yang sering disalahpahami, bahkan dituduh sesat, yaitu bersatunya hamba dengan Tuhan. Mbah tegaskan, ini bukan berarti manusia menjadi Tuhan yang maha kuasa. Bukan seperti itu. Ini adalah kesadaran, putu-putu sekalian, sebuah realisasi mendalam bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari sumber. Kita ini seperti ombak yang menyadari bahwa dirinya adalah air, bukan entitas yang terpisah dari samudra. Seperti percikan api yang sadar bahwa ia adalah bagian dari bara api yang besar. Dan inilah penemuan paling membingungkan sekaligus paling mengagumkan dari fisika kuantum. Quantum entanglement atau keterjeratan kuantum. Bayangkan ini. Dua partikel kecil yang pernah bersentuhan, meskipun hanya sekali, selamanya akan terhubung. Ubah satu partikel, putar arah putarannya, maka yang lain seketika itu juga, tanpa jeda waktu, akan bereaksi dan berubah juga, meskipun kedua partikel itu dipisahkan oleh jarak ribuan tahun cahaya, bahkan hingga ujung alam semesta. Tidak ada sinyal yang bergerak. Tidak ada komunikasi yang terjadi dalam ruang dan waktu kita. Perubahannya instan, simultan. Einstein sendiri, seorang jenius, sampai menyebutnya aksi spooky dari kejauhan karena ia tidak bisa menjelaskannya dengan teori relativitasnya yang mengharuskan kecepatan informasi terbatas pada kecepatan cahaya. Apa artinya ini, putu-putu sekalian? Artinya adalah, pada level realitas yang paling dasar, pada inti keberadaan, segala sesuatu di alam semesta ini terhubung dalam satu jaringan energi yang tak terpisahkan. Tidak ada yang benar-benar terpisah. Kita semua adalah bagian dari satu kesatuan kosmik yang begitu besar, begitu agung. Hubungan ini melampaui ruang dan waktu. Inilah, Mbah rasa, bukti sains untuk manunggaling Kawula Gusti dalam konteks energi. Kita semua sudah manunggal secara energi, secara hakikat. Yang diperlukan adalah menyadarinya.
Inilah yang disebut eling. Ingat, sadarilah dirimu, sadarilah koneksimu dengan semua yang ada. Bahwa Anda bukan hanya diri Anda sendiri, tapi Anda adalah bagian dari alam semesta, dan alam semesta ada di dalam diri Anda. Tak ada yang sendiri. Bagian 3. Sangkan Paraning Dumadi, perjalanan energi abadi. Seringkali leluhur kita bertanya dengan bijak, dengan penuh perenungan. Sangkan Paraning Dumadi. Dari mana kita datang dan akan kemana kita kembali? Sebuah pertanyaan fundamental yang menyentuh inti keberadaan, jauh sebelum filsafat barat lahir. Dan fisika kuantum melalui hukum dasarnya punya jawabannya yang paling elegan dan universal. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Ia hanya dapat berubah bentuk. Ia kekal abadi. Itulah jawabannya, putu-putu sekalian. Kita adalah energi. Tubuh fisik ini hanyalah wujud sementara dari energi. Sebuah manifestasi. Kita berasal dari sumber energi semesta yang tak terbatas, yang tak terhingga, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Dan kita akan kembali dengan berubah bentuk, dengan bertransformasi, tanpa pernah benar-benar lenyap atau musnah. Hanya wujudnya yang berganti. Hidup ini bukanlah sebuah garis lurus yang berawal dari kelahiran menuju kematian yang final. Hidup ini adalah tarian energi yang abadi, sebuah siklus transformasi yang tak berujung. Kita adalah energi yang sedang mengalami menjadi manusia, mengalami menjadi pohon, mengalami menjadi bintang, mengalami menjadi air. Kita adalah pengalaman alam semesta melalui berbagai wujud. Inilah makna dari urip iku urup. Hidup itu harus bisa menyalakan cahaya, harus bermanfaat, harus memberi arti. Karena hakikat kita memang adalah cahaya, adalah energi itu sendiri yang memancarkan kehadirannya. Dan Hamemayu, Hayuning Bawana, memperindah keseimbangan dunia, menjaga keharmonisan alam semesta adalah tugas suci kita. Mengapa? Karena dunia ini adalah manifestasi dari energi yang sama yang membentuk kita. Merawat alam adalah merawat diri sendiri, merawat sumber yang tunggal. Penutup, menjadi penerus yang eling. Jadi, putu-putu sekalian, bukanlah kebetulan. Ini bukan sekadar kebetulan yang kebetulan. Nenek moyang kita bukanlah orang-orang kolot yang ketinggalan zaman. Mereka adalah penjelajah kesadaran yang sangat maju. Mereka telah merumuskan kebenaran kosmis dalam bahasa mereka sendiri, bahasa simbol, bahasa rasa, dan bahasa kearifan lokal. Kini, sains modern dengan bahasa matematikanya yang presisi, dengan eksperimennya yang canggih, sampai pada kesimpulan yang sama. Kita adalah energi yang terhubung satu sama lain. Kita adalah bagian tak terpisahkan dari keseluruhan semesta. Tugas kita sekarang sebagai penerus adalah untuk eling. Ingat, sadar. Sadar akan hakikat diri, sadar akan koneksi kita, dan melanjutkan laku untuk merawat dunia. Hamemayu Hayuning Bawana. Karena merawat dunia adalah merawat diri sendiri, merawat sumber yang telah menganugerahkan kehidupan ini. Kawah Candra di muka itu, putu-putu sekalian, tidak hanya di suatu tempat legenda. Kawah itu ada di dalam diri setiap kita. Api penempaan itu adalah keberanian untuk bertanya,
untuk menyelidik tanpa henti, dan untuk membersihkan hati dari segala kotoran batin. Mari kita jadikan warisan leluhur ini bukan sebagai relik masa lalu yang hanya disimpan di museum, tetapi sebagai kompas yang hidup untuk masa depan. Kompas yang menuntun kita menjadi manusia yang utuh, yang sadar, yang tidak hanya mencoba menguasai dunia, tetapi juga menyatu dengan harmoni semesta. Karena seperti kata leluhur, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Berjuanglah tanpa mengerahkan pasukan, menanglah tanpa merendahkan sesama. Berjuanglah melawan kebodohan dalam diri sendiri, melawan ilusi pemisahan, dan menanglah dengan kesadaran, dengan eling, dengan menyatu. Semoga renungan malam ini bisa membawa sedikit cahaya di hati panjenengan semua. Sugeng dalu, selamat beristirahat, dan selamat memasuki kawah penempaan diri Anda sendiri demi menemukan cahaya sejati di dalam diri.